tanggapan di sini adalah persoalan adanya dugaan, ya tidak menuduh karena kita kan tidak bisa menuduh. Dugaan adanya maladministrasi, terutama dalam hal verifikasi berkas dokumen administrasi calon. Harusnya diverifikasi dengan baik, ya, mulai dari hal yang terkait dengan KTP, apakah tidak melewati 55 tahun pertama kali pengangkatan. Yang kedua, itu bagi bagi direksi, dan 60 tahun bagi dewan pengawas. Nah, kemudian atau komisaris. Karena kalau di BUMD kan ada dua, Pak. Perumda itu KPM, tapi namanya perumda itu terus di PP 54 ini ada perumda dan ada perseroda, ya kan? Nah, nanti mungkin lebih detailnya seperti itu. Yang kedua, persoalan mungkin ada ribut-ribut kemarin saya baca di media, ada ribut-ribut masalah ijazah, mungkin itu perlu ditelusuri dengan baik. Saya tidak mau terlibat dalam sebuah itu. Saya bilang itu harus dilihat keabsahannya, ya, perlu ada verifikasi. Kemudian yang lain juga masalah sertifikasi kompetensi yang itu, khusus untuk PDAM itu harus ada sertifikasi kompetensinya. Sertifikasi kompetensi itu dilatarbelakangkan oleh pengalaman juga, ya kan? Karena di dalam UKK itu ada beberapa penilaian termasuk pengalaman dan juga keahlian. Ini menjadi bagian dari penilaian yang ada di dalam UKK. Tidak hanya wawancara itu hanya memperdalam dari rencana bisnis atau visi misi yang akan kita lakukan apabila terpilih. Seperti itu menurut saya. Itulah yang kita bukan meragukan, kita cuma butuh transparansi. Kami butuh transparansi terhadap nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang ada ini harus jelas. Nilai-nilai UKK itu ada persentase sekian dan sebagainya. Saya tidak menyinggung soal dewan pengawas atau perusda, tapi secara keseluruhan karena ini adalah suatu kesatuan yang utuh. Misalnya di dewan pengawas misalnya, itu tiba-tiba ada yang masuk pada ranking tertentu dengan nilai yang tinggi. Padahal sepengetahuan kami, entah kalau ada metode lain yang digunakan, itu tetap harus melalui proses. Misalnya dari unsur pemerintah, memang betul dibolehkan, tapi ada ketentuannya. Ada ketentuan yang diatur dalam Permendagri 54 dan juga PP 54 dan juga Permendagri nomor 37 tadi. Seperti itu. Semua diatur, tidak boleh seenaknya. Misalnya kalau 4 atau 5 dewan pengawas, itu harus satu dari pusat. Ada dari Pemda sebagai owner dan ada dari unsur independen. Ini harus jelas semua. Tidak boleh. Memang kewenangan, tapi yang kami sesalkan, kenapa ada yang tidak pernah sepengetahuan kami, ada proses, ada tahapan yang disampaikan oleh ada tahapan yang disampaikan oleh Pansel. Ini tahapannya, ya kan? Apakah yang bersangkutan melalui proses ini, tahapan ini, ya kan begitu? Apakah melalui tahapan ini, mulai dari pemasukan berkas dan sebagainya? Ini harus terbuka. Yang kami sesalkan kalau memang ini kewenangan pemilik dalam ini KPM dari kota, tapi kenapa tiba-tiba ada nilainya? Ini nilainya dari mana? Siapa yang menilai? Masa jeruk minum jeruk? Ya kan begitu? Ya kan? Ini seandainya tidak ada nilai mungkin tidak ada masalah. Itu menjadi hak dan kewenangan dari pemilik BUMD. Tapi tiba-tiba ada nilai. Ini siapa yang menilai siapa? Itu yang masalah yang kami persoalkan. Kami hanya saya sebagai orang luar, ya kan, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya terpanggil untuk ikut bagaimana ikut apa istilahnya Pak ya? Ikut seleksi, bagaimana ikut berkontribusi terhadap bagaimana, karena peraturan PP dan Permendagri ini ada dibuat oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki BUMD, gitu. Untuk memperbaiki BUMD, bagaimana supaya BUMD betul-betul sehat, mandiri dan profesional, seperti itu. Saya melihat kembali tadi komitmennya pemerintah kota